Halo semuanya, welcome back lagi ya di channel YouTube Wisdom and Invest. Dan happy weekend juga. Di weekend kali ini saya ingin sharing nih tentang bandarmologi. Kalau sebelumnya di video yang lalu saya udah pernah bahas volume price analysis dari Anna Colling. Yang ini ya bukunya, yaitu volume price analysis. Nah, saya pernah bahas nih tentang buku ini di salah satu YouTube saya, kalau nggak salah judulnya Introducing Volume Price Analysis. Nah, teman-teman yang mau nonton itu juga bisa ya, karena ini sebetulnya ada korelasinya sedikit gitu dengan bandarmologi. Nah, kali ini untuk bandarmologinya saya juga menggunakan, sekalian nih kita bedah buku ya, yaitu bukunya si yang ini, dari Ryan Filbert. Kelihatan nggak nih? Ya, Bandarmologi Membeli Saham Gaya Bandar Bursa dari Ryan Filbert. Siapa sih yang nggak kenal Ryan Filbert ya? Dia adalah trader cukup senior, udah lama dia di bursa saham dan bukunya juga banyak banget gitu. Cuma nanti di video ini saya nggak bahas seluruh isinya ya, karena akan melanggar hak cipta tentunya. Jadi teman-teman kalau ingin menghargai, karena jarang-jarang ya orang mau sharing tentang ilmunya, jadi seenggaknya kita hargailah dengan membeli bukunya nih. Terus teman-teman ada saran nggak? Kira-kira buku apa yang menarik? Kalau ada, silakan komen di bawah ya. Nanti kalau kira-kira menarik bukunya, saya akan cari dan saya akan bahas di YouTube ini. Semoga dengan ulasan seperti ini, bedah buku, maka teman-teman akan tertarik untuk lebih banyak membaca. Oke? Nah, ini kita masuk ke pembahasannya, dan kayak biasa nih, supaya nggak tersesat, saya udah bikin pointer-pointernya apa aja yang mau dibahas. Jadi untuk membahas bandarmologi, kita harus paham dulu ya, siapa sih bandar itu. Sering kita dengar istilah bandar, tapi biasanya kalau bandar kan kita dengarnya, wah ini judi gitu. Apakah market itu sama dengan berjudi? Nah, siapa sih bandar itu sebetulnya? Kalau bandar ini di bukunya si Ryan Filbert ya, dia juga mengutip dari seseorang, namanya siapa ya, saya lupa nih, ada di dalam bukunya. Jadi orang inilah yang mempopulerkan istilah bandarmologi ini. Nah, jadi bandar dibagi menjadi 3 kategori menurut dia. Penyedia pasar yang menjaga likuiditas. Jadi si bandar ini adalah penyedia pasar yang menjaga likuiditas. Bandar ini pasti menggunakan ilmu makro, mikro, dan fundamental. Lalu yang kedua adalah bandar gorengan. Jadi dia naikin harganya by project. Projectnya selesai ya sudah, bye-bye gitu ya. Jadi naiknya hanya sebentar aja. Lalu yang ketiga adalah bandar amatir yang mungkin budgetnya sedikit. Kalau penyedia pasar pasti kan budgetnya besar. Kalau bandar gorengan mungkin dia hanya ya tengah-tengah lah. Bandar amatir ini mungkin budgetnya juga lebih kecil dan dia mengikuti gaya-gaya bandar. Nah, kalau di bursa saham kita lebih sering, atau kalau bandar kan negatif ya, kita lebih sering dengar dengan istilah market maker. Ini yang di sini nomor 2, yaitu market maker. Atau juga kita sebut dengan big money, karena kalau nggak punya uangnya banyak atau nggak ada big money, nggak bisa ya ngangkat marketnya, nggak bisa menjadi market maker. Kalau bicara tentang market maker, di IHSG, komposisinya itu memang masih didominasi oleh asing. Jadi ini berkaitan dengan foreign flow, atau sering juga kita mungkin di video-video saya sebelumnya sering saya sebutnya NBSA ya, atau net buy sell asing. Jadi indeks kita naik turunnya dipengaruhi banget sama foreign flow. Karena memang porsi asing di IHSG itu cukup besar ya. Trader lokal itu hanya kalau nggak salah berapa persen ya, sedikit aja deh. Jadi di bawah 50%. 50% ke atasnya itu adalah asing. Jadi bicara tentang bandarmologi, sebetulnya tuh kita berbicara tentang money flow. Kita berbicara tentang uang ya, karena ini tuh ada foreign flow, terus dia menjaga likuiditas. Kita bahasnya tentang money flow. Dia analisanya menggunakan aliran uang. Oke. Terus kalau misalnya ada market maker atau ini ada bandarnya, maka gimana dong? Negatif atau positif? Nah, ini sebetulnya ada keuntungannya ya dengan adanya si market maker ini. Jadi bukan
jadi bukannya hal yang negatif sebetulnya untuk adanya si bandar dan market maker ini. Keuntungan adanya market maker itu adalah untuk menjaga likuiditas suatu saham. Kalau nggak ada market makernya, bisa jadi saham zombie. Ya itulah bandar gorengan yang by project doang. Jadi kalau misalnya projectnya udah kelar, sahamnya jadi saham zombie, bobok di 50 ya. Itu sebabnya kalau misalnya yang saham-saham blue chip, nah itu biasa market maker-nya itu lebih besar dan banyak. Kita bicara market maker bukan satu orang ya. Ini melibatkan banyak pihak. Dan sejak saham itu listing di bursa, itu sebetulnya udah ada market maker-nya. Dan di pasar reguler, saham itu sebetulnya didistribusikan. Nah, pasti pada nangkapnya negatif nih. Waduh, distribusi dong berarti ya. Kalau misalnya udah di listing. Nah, ini kita lanjut ke poin-poin berikutnya. Jadi sukses atau enggaknya suatu saham IPO itu nggak ada hubungannya ya dengan sebuah nama atau brand perusahaan. Terutama perusahaan yang misalnya BUMN atau mungkin teman-teman bisa lihat sendiri nih. Untuk saham-saham misalnya contohnya ya GIAA atau saham lain, pokoknya saham-saham terutama BUMN. Apakah setelah IPO dia akan naik? Nah, jadi nggak ada hubungannya sebetulnya dengan nama atau brand perusahaan, tapi tergantung dari kemampuannya untuk menjual diri dan kemampuan broker untuk distribusi. Ya, nah ini mungkin teman-teman nangkapnya agak negatif ya, wah distribusi. Tapi memang benar kalau teman-teman analisa, sebetulnya setelah IPO saham itu harganya naik, dia distribusi. Ya, oke. Jadi apa sih? Dari tadi saya ngomong akumulasi, distribusi. Apa sih distribusi itu? Kalau akumulasi, dia tuh dari banyak pihak berpindah ke sedikit pihak. Kalau distribusi, dia dari sedikit pihak berpindah ke banyak pihak. Ini sebetulnya ada contoh ceritanya nih. Jadi di bukunya si Ryan Filbert ini ada sebuah cerita yang sebenarnya cukup menarik, yaitu tentang seorang penjual oli. Jadi pada suatu pada suatu masa atau suatu term dia tuh ada batasnya untuk membeli oli-oli ini. Maksimal hanya 100 botol. Dan dia selalu menggunakan kesempatan di setiap itu, dia akan selalu beli paling banyak. Jadi belinya 100 ya. Walaupun misalnya pada satu periode itu dia cuma kejual 10 botol. Tapi di next periode dia tetap akan ngambil 100. Pasti teman-teman bingung, ngapain beli begitu banyak? Rugi dong ya. Nah, berdasarkan pengalamannya, jadi berdasarkan pengalaman si penjual, si sales oli ini, sebetulnya harga oli itu akan semakin naik. Jadi sebetulnya yang dia lakukan itu adalah akumulasi. Jadi dia sedang mengumpulkan barang ya. Nah inilah, jadi akumulasi itu dia mengumpulkan barang. Samalah kayak si masker. Jadi waktu awal-awal masker, mungkin pihak-pihak tertentu itu sudah tahu, wah ini harganya akan naik. Jadi mereka nyimpen barangnya. Atau kalau misalnya negatifnya ya, kita sering bilang dengan aksi menimbun barang. Jadi itu adalah sebetulnya aksi akumulasi. Jadi nanti ketika harganya sudah naik, dia akan pelan-pelan distribusi. Jadi barangnya itu berpindah dari sedikit pihak berpindah ke banyak pihak. Sama ya, kayak contoh masker lah paling gampang mungkin ya teman-teman lebih akrab. Barangnya ketika dikumpulkan oleh si penjual, itu namanya akumulasi. Dari banyak pihak, jadi kita mempelajari alirannya ya. Kalau di market kita mempelajari aliran uangnya. Akumulasi itu artinya dari uang dari banyak pihak atau dari retail itu ke sedikit pihak. Itu disebut akumulasi. Jadi bandarnya itu ngumpulin barang. Sedangkan kalau distribusi, kebalikan. Dari bandar berpindah ke retail. Itu sebabnya saat IPO itu dinamakan distribusi. Kenapa? Karena dari perusahaan atau dari brokernya atau penyedia pasarnya, dia yang mendistribusikan ke retail. Seperti itu ya. Lalu, gimana sih cara analisanya
Sebenarnya cara analisanya ada banyak ya, dan salah satunya dari broker summary. Broker summary ini di mana sebetulnya setiap aplikasi sekuritas udah ada tuh, karena zaman sekarang udah teknologinya lumayan banget ya. Kalau dulu mungkin nggak ada tuh yang namanya online trading, nggak ada broker summary. Kali ini kita tuh sebetulnya sangat-sangat dimudahkan banget dengan adanya si broker summary ini. Bahkan ada chatbot yang udah menyimpulkan ya, membantu kita menyimpulkan ini tuh sedang diakumulasi atau distribusi. Jadi karena begitu meningkatnya teknologi. Oke, cara menganalisa dari broker summary ini adalah dengan top 5 broker ya, buy dan sell. Jadi net buy dan net sell. Kalau teman-teman lihat di broker summary, tentu akan melihat yang namanya broker A, broker B, broker C, broker D. Dan top 5 brokernya, misalnya top 5 broker, jadi A, B, C, D dia buy, dan top 5 yang E, F, G, H itu lebih banyak buy. Kan artinya dari seharusnya itu nggak banyak ya. Jadi dari banyak pihak, berpindah ke sedikit pihak. Otomatis net buy-nya biasa pihaknya nggak banyak, dan net sell-nya biasanya banyak. Jadi seperti itu. Dan kebalikannya, kalau distribusi, otomatis dari banyak pihak, berarti yang buy itu adalah retail-retail ya, banyak gitu. Dan yang sebelah kanan mungkin dia akan sedikit. Jadi nominalnya juga akan besar gitu, net sell-nya. Nah, mengolah datanya ini sebetulnya ada caranya, dan itu dijelasin ya sama Ryan Filbert di bukunya. Ada cara mengolah data-datanya untuk mendapatkan akumulasi dan distribusi. Nah, di situ saya nggak akan jelaskan secara detail, karena itu teman-teman sebaiknya lihat aja sendiri di bukunya Bandarmologi oleh Ryan Filbert. Lalu, dan bandar bisa ganti baju. Ini bukan ganti baju, maksudnya buka baju dan ganti baju begitu ya, bukan baju literally baju gitu. Jadi bandar itu akumulasinya bisa pakai broker A, lalu dia jualannya atau distribusinya pakai broker B. Jadi analisa bandarmologi itu nggak sesimpel itu ya. Kalau teman-teman mungkin mikirnya gampang, tinggal lihat aja broker summary gitu. Hari ini dia buy, besok dia sell, kok harganya malah turun gitu kan? Karena cara menganalisanya itu nggak sesimpel itu. Kita harus bisa mengenal, intinya kita harus bisa menganalisa money flow-nya. Karena bandarmologi ini berbicara tentang aliran uang. Dan kecuali dia dalam satu hari yang sama. Jadi misalnya satu hari yang sama, kan nggak mungkin dia berubah broker ya, karena dalam satu hari yang sama. Jadi biasanya ini bisa digunakan untuk saham-saham yang gorengan yang naiknya itu cuma satu hari. Ini bisa digunakan. Jadi kalau misalnya yang akumulasi adalah broker A, otomatis kalau si broker A-nya udah net sell, itu artinya harganya udah akan turun gitu. Karena orang-orang akan mulai jualan. Nah, bicara tentang ini tadi tentang broker-broker, sebenarnya si bandar ini atau market maker ini dia mempermainkan psikologi ya. Dia sangat pintar sekali, dia mengenal sekali psikologi dari retail atau dari market. Dia itu pintar sekali tentang psikologi. Jadi bukan tentang technical analisa, mungkin dia nggak pakai technical analisa karena dia gorenginnya singkat. Kecuali yang brokernya mungkin penyedia pasar yang menjaga likuiditas itu tadi ya. Kalau market maker-nya yang besar, dia pasti akan memperhitungkan makro, mikro, dan fundamental. Karena dia harus menjaga supaya harga sahamnya itu nggak jauh-jauh banget dari fundamentalnya atau harga wajarnya, seperti itu. Nah, jadi tadi saya bilang bahwa bandar itu bisa memahami banget psikologi dari market ataupun retail. Sering kita bilang, YP itu retail, YP retail, are you sure? Gitu loh. Karena saya bilang bahwa bandar bisa ganti baju. Kata siapa? Banyak sekali ya yang mengikuti mamang ganteng gitu.
broker Mamang Ganteng. Nah, kalau teman-teman sering ini pasti tahulah siapa sih Mamang Ganteng itu. Atau satu lagi apa ya singkat? Ya intinya broker-broker besar lah. Kadang kan kita suka ngikutin ya, berharap bahwa kita bisa menumpang gitu dengan brokernya saat brokernya itu naikin harga. Are you sure itu adalah bandarnya? Dia bisa ganti baju ketika semua retail udah ngikutin, udah ngebaca gerakan dia pasti akan berubah. Mana ya istilahnya gimana ya? Anda kalau mau mengkadali, bukan mengkadali ya, karena kita nggak bisa iniin market maker atau bandar. Kalau gerakan dia sudah mudah sekali diikuti, otomatis dia akan sulit untuk ini ya, menaikkan harga dan mempermainkan psikologi. Makanya ketika dia udah merasa, waduh, ini kayaknya udah nggak bisa nih, teknik ini udah nggak bisa digunakan, maka dia akan berubah. Sehingga ini sifatnya tuh seperti seni dan game, atau kayak permainan catur lah ya. Jadi seperti itu, sebuah seni dan sebuah permainan catur. Karena dia harus mengenali psikologi lawan, mengenali psikologinya retail tentunya. Jadi jangan terlalu yakin bahwa apakah YP itu adalah retail, apakah si Mamang Ganteng itu adalah bandar, karena dia bisa aja berubah. Misalnya ada, terkadang kita menyadari bahwa, wah pagi-pagi harganya dinaikin nih, sore-sore turun. Jadi beli sore, jualan pagi. Suatu saat itu nggak bisa lagi dipakai. Akhirnya harusnya jadi pagi beli, sore jual. Ya, karena tiba-tiba pagi-pagi itu selalu gap down dan akhirnya sore-sorenya ditarik. Dan ketika udah banyak yang ngikutin, tentu bandar akan merubah strategi ya, karena dia nggak mau diikutin terus tentunya. Ya, lalu kalau bicara tentang broker atau bandarmologi, ini erat kaitannya dengan bid offer, atau lebih sering kita dengar istilah tape reading. Jadi membaca bid offer. Ini juga seperti seni ya, dan seperti sebuah game, permainan catur, dan menyangkut psikologi. Kenapa saya bilang menyangkut psikologi? Karena seringkali kita beranggapan bahwa bidnya tebal nih, artinya akan naik, banyak yang beli, gitu ya. Tapi ternyata tidak. Bisa aja itu adalah permainan psikologi dari sang bandar. Sengaja bidnya ditebalkan, tujuannya adalah supaya teman-teman HK, beli, padahal dia lagi jualan gitu ya. Dan teman-teman tuh ngambil barangnya dia yang di sebelah kanan di offer gitu. Atau misalnya kita lihat di offer, ih tebel banget, waduh mau diguyur kali ya. Dan teman-teman jualan di haki karena nggak bisa antri di kanannya terlalu tebel. Dan ternyata sebetulnya bandar sedang mempermainkan psikologi, yaitu supaya teman-teman jualan. Ketika barang-barang sudah kosong, sudah tipis gitu ya, ketika dia sudah membaca, wah retailnya udah pada buang barang nih. Oke, saatnya naikin. Maka offernya dilepas semua antriannya dan harganya langsung naik. Jadi nggak heran kalau misalnya teman-teman tuh sering mengalami yang namanya habis beli, dia malah turun. Habis jual, dia malah naik. Karena memang itulah kepiawaiannya bandar atau market maker. Dia bisa mempermainkan psikologi. Ketika teman-teman merasa yang tadi saya bilang, wah bidnya ditebelin nih, mungkin bandarnya mau jualan kali ya. Ketika itu sudah terbaca, bandar pasti akan berubah lagi. Dia akan ganti strateginya, karena ini adalah sebuah permainan catur. Dan dia harus menang. Bandar harus menang melawan market. Kalau nggak menang, dia nggak jadi bandar ya. Dan jadi itu, seperti itu psikologinya. Oke, next adalah masa akumulasi yang panjang. Harga itu dijaga supaya nggak naik. Jadi kalau tadi kita bicara tentang bandar dan tentang budget big money, mungkin kalau big money sedang akumulasi, kita bicara bukan hanya 1 miliar, 2 miliar ya. Kita bicaranya tentang ratusan triliun mungkin. Jadi benar-benar porsi yang besar banget. Itu ibarat seperti apa ya? Contohnya kayak misalnya
Susah saya. Ikan. Kita pakai analogi ikan. Jadi misalnya kalau bandar yang gorengan itu ikan hiu, kalau bandar penyedia pasar mungkin dia ikan yang lebih besar lagi, paus ya. Jadi paus yang besar. Karena paus yang besar ini dia harus akumulasinya tuh nggak bisa langsung gede ya, karena uangnya tuh besar dan mungkin sahamnya belum liquid. Jadi dia harus pelan-pelan. Dan dia punya cara supaya harga itu nggak naik. Karena kalau naik, akibatnya retail langsung mendeteksi, wah harganya naik, ayo masuk. Dan akibatnya gagal sudah proyeknya itu. Jadi seorang bandar, market maker, dia punya cara ya, supaya harga itu di situ-situ aja. Semakin akumulasinya panjang, naiknya juga akan lebih jauh. Karena kita bicara tentang uang yang banyak. Kalau uangnya banyak, artinya dia bisa naikin dengan target. Ibaratnya kayak misalnya perusahaan ya, mau jualan handphone. Jualan handphone tentu ada biaya produksi. Ininya sekian gitu ya. Dia tentu sudah menghitungkan sehingga begitu masuk ke retail atau masuk ke market, harganya adalah sekian. Dia sudah punya margin dan sales-nya sudah punya profit gitu. Jadi itu sudah dihitungkan, ada targetnya. Jadi sama ini seperti si akumulasi yang panjang ini. Dia tuh harus jaga harganya. Sering kita kenal kalau di technical analisa itu namanya masa akumulasi dan dia bergerak sideways ya. Karena harganya ya gitu-gitu aja. Dia akan menjaga, dia punya caranya. Saya juga nggak ngerti sih karena saya bukan bandar ya. Dan itu makanya saya bilang nyangkut atau berhubungan dengan volume price analysis di bukunya Anna Colling. Atau lebih tepatnya sih di ini ya, Wyckoff teori. Kalau yang belum tahu maka jangan lupa untuk nonton videonya dulu karena itu akan berhubungan. Nah ini kalau yang panjang, harga dijaga supaya nggak naik. Hitungan panjangnya pun bervariasi ya. Ada yang beberapa minggu, ada yang beberapa bulan, bahkan sampai tahunan. Nah, kalau jadi dengan harganya dijaga supaya nggak naik, itu makanya teman-teman sering pasti mengalami ya, misalnya teman-teman lagi ngecek nih broker summary-nya, si A akumulasi nih, beli. Ternyata ditungguin 1 minggu kagak naik, ditungguin lagi 2 minggu kok kagak naik, lama ya. Bahkan mungkin ada yang menunggu sampai 6 bulan dan harganya nggak naik-naik. Jalannya di situ aja gitu loh. Padahal kalau kita cek broker summary-nya itu ada. Nah, karena itu ya. Karena itu kenapa saya suka banget menggunakan chart HKQ nih. Menggunakan chart HKQ dari Wisdom and Invest tentunya ya. Iklan dikit. Jadi chart HKQ ini kenapa disebut HKQ? Saat bandar mau naikin harga, dia akan HK, bukan? HK itu artinya offernya dimakan ya. Jadi ketika mau naikin harga, offernya dimakan. Kadang kita mau HK aja kagak bisa. Begitu HK udah pindah ke bid. Mau HK, pindah ke bid. Karena bandar memang lagi naikin harga. Jadi ketika sudah mau naikin harga, chart HKQ ini akan mendeteksi. Karena banyak yang HK. Artinya action-nya udah mau dijalankan nih. Selama masa akumulasi, broksumnya mungkin bagus, ada akumulasi, tapi kalau nggak ada action untuk naikin harga, ya nggak bisa naik ya. Bisa aja begitu mau naik, diguyur. Mau naik, diguyur. Karena lagi dijaga gitu harganya supaya nggak naik di range yang sudah ditentukan ya oleh bandar. Jadi menggunakan HKQ dan dengan bantuan teknikal analisa tentunya, jadi saat breakout, ada HK-nya, itu artinya, si bandar lagi action. Jadi itulah enaknya kita menggunakan perpaduan-paduan. Kalau tadi akumulasinya panjang, gimana dengan yang akumulasi pendek? Jadi bisa aja ya di dalam 1 hari, misalnya sore-sore bandarnya sudah akumulasi, besoknya dia naikin. Itu bisa juga. Jadi akumulasinya pendek. Naiknya juga singkat. Jadi bisa aja hari ini naik, pagi-pagi dia udah akumulasi, dalam waktu 1 jam dia naikin, akhirnya habis itu dia guyur.
selesai. Itu jadi akumulasinya pendek, naiknya juga singkat, dan itu kita bisa gunakan broker summary-nya. Yang seperti tadi ya, kalau misalnya yang long term, yang besar, proyeknya lama, otomatis cara analisanya akan lebih sedikit kompleks. Dan nggak bisa juga kita ngebaca bid offer, karena harganya hanya di sana-sana, mungkin baca bid offer pun kita nggak bisa ya. Kalau bid offer kan kita mau untuk fungsinya untuk scalping, atau hari ini beli langsung jualan gitu. Dan pasti setelah ini teman-teman akan mulai bertanya-tanya, lebih efektif mana nih teknikal analisa, fundamental analisa, atau bandarmologi? Karena ini sering banget ya dibenturkan. Banyak yang bilang ya TA is the best lah gitu. Ada yang bilang FA is the best lah. Atau ada yang mungkin bilang bandarmologi is the best. Kalau saya pribadi, saya bilang semuanya is the best. Karena bandar juga harus paham teknikal. Jadi nggak mungkin dia tidak kenal teknikal. Bandar juga harus paham fundamental. Nggak mungkin dia tidak paham fundamental, karena yang tadi market maker besar itu ya dia harus paham mikro, makro, dan fundamental. Lalu tape reading itu juga. Jadi semua ada fungsinya masing-masing. Nggak mungkin lah mereka tidak paham tentang hal itu. Tapi yang mereka gunakan sebetulnya bukan teknik analisanya. Yang mereka gunakan adalah untuk mempermainkan psikologi. Jadi itulah nomor satunya itu adalah psikologinya ya. Makanya sering kita dengar juga bahwa di mana-mana mungkin technical analisa itu hanya 20% peranannya. Yang paling pertama adalah psikologi. Karena ya seperti itu. Nomor satunya psikologi. Jadi bandar itu bukan tidak memahami TA dan FA. Dia justru sangat paham, tapi dia lebih memahami psikologinya. Sehingga dia bisa mengatur strateginya dengan baik. Nah, yang terakhir ini ada cerita tentang seorang sales sepatu. Sales sepatu ini, jadi ada sebuah perusahaan ingin menjual produknya itu sepatu. Ingin menjual sepatu di Afrika. Jadi dia mengirim sales ke sana ke Afrika. Ketika salesnya pergi, tentu dia menganalisa dulu ya bagaimana dan manajernya ini salesnya ini lapor ke manajernya. Waduh Pak, nggak bisa jualan nih di Afrika, semua orang tidak pakai sepatu, dia bilang gitu. Jadi nggak bisa jualan. Oke, kamu pulang aja, kata si manajernya. Yang kedua ini jadi si manajernya ini nggak mau ini ya, tidak menyerah. Dia ngirim lagi satu sales untuk ke Afrika. Tahu nggak reaksi salesnya itu seperti apa? Jadi si sales telepon si manajer, dia bilang, Pak, tingkatkan produksi. Di sini semuanya tidak pakai sepatu. Wah, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Nah, dari dua cerita ini, apa moral yang bisa ditangkap? Jadi bahwa pola pikir kita harus merubahnya ya, saat kita berpikir bahwa ini nggak ada peluang. Ternyata di satu sisi, itu adalah peluang besar. Kita harus merubah mindset kita, dan kita harus memahami sebenarnya si bandar ini lagi mikir apa. Kita harus mengikuti pola pikirnya bandar gitu ya. Dengan memahami aliran uang dan pola pikir sang bandar, maka kita akan bisa mengekor atau mengikuti atau memanfaatkan ya aksi bandarmologinya itu. Jadi kita bisa numpang. Seperti itu. Oke. Ini ada komik, bukan komik sih, sebetulnya ilustrasi ya, karikatur dari saya. Barangkali teman-teman ada yang ingin, di Telegram tuh ada komik humor saham, tapi mohon maaf mungkin belakangan ini saya nggak update karena waktunya nggak cukup ya. Mudah-mudahan saya diberkahi waktu yang banyak dan kesehatan supaya saya bisa mulai lagi menambah ilustrasi-ilustrasi ini. Jadi kalau di sini saya ibaratkan bahwa bandar itu adalah hiu, dia bisa aja menggunakan berita untuk manfaatnya dia. Jadi berita-berita.
Sehingga teman-teman yang masih newbie itu adalah sasaran yang sangat empuk banget. Lalu lanjut, ini adalah trader yang mungkin pengalamannya agak lebih banyak ya dari newbie. Dan selanjutnya ini adalah master tradernya. Dia pengalamannya tentu lebih besar lagi. Dan ini, di sini saya ada ibaratkan, ini sebetulnya Barry ya. Barry, namanya Barry, kalau yang itu namanya bulbul. Jadi Barry dan bulbul. Bulbul dari kerbau atau bulis, Barry itu dari beruang atau bear. Nah, ini dia menggunakan tanduknya sebetulnya palsu ya. Dan si beruang satu lagi nanya, "Are you really bulbul?" Dan dia bilang, "Of course I am," padahal enggak. Ini jarinya disilangin, itu biasanya menunjukkan bohong tuh. Jadi trust no one in the market but yourself. When we gain more knowledge, we can prevent ourselves from being deceived. Jadi ilmu lah yang akan membuat kita survive ya di market ini. Kita nggak bisa terlalu percaya karena orang bisa salah juga gitu. Jadi kita harus memperkaya diri kita dengan ilmu. Semakin kita tahu, semakin kita memahami, maka kita akan lebih bisa survive dan menghindari yang namanya aksi pom-pom atau ini ya, permainan dari sang bandar. Oke, kira-kira sekian itu aja nih sharing bandarmologinya. Jadi gimana menurut teman-teman? Oke nggak nih? Tertarik untuk beli bukunya Ryan Filbert tentang bandarmologi? Dan semoga ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya, kok luka lagi. Jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Semoga teman-teman selalu sehat. Goodbye. Thank you ya.